Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung dan bahas sedikit tentang pembagian hadis dhaif bisababi ta'nin fir rawi, atau karena adanya celah dalam diri seorang rawi. Celah dalam diri seorang rawi atau aib dalam diri seorang rawi tersebut dapat menyebabkan kualitas hadis menjadi dhaif. Walaupun jika kita lihat dalam sanadnya bisa saja bersambung atau muttasilul isnad. Dalam sebuah hadis yang memiliki sanad, misalkan sebuah hadis memiliki sanad bersambung sanadnya, dari awal hadis sampai akhir hadis bersambung sanadnya, itu berarti tidak ada satu rawi pun yang hilang dalam sanad tersebut. Berarti hadis tersebut muttasilul isnad. Namun, walaupun hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang muttasilul isnad, bukan berarti hadis tersebut dapat mencapai kategori hadis sahih atau hasan. Karena hadis sahih atau hasan syaratnya tidak hanya muttasilul isnad saja. Boleh jadi hadis yang muttasilul isnad atau sanadnya bersambung, namun hadis tersebut tetap dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Kedhaifannya bukan karena hilangnya sanad dalam rawi tersebut, atau kedhaifannya bukan karena hilangnya rawi dalam sanad tersebut atau inqita'ul isnad, namun kedhaifannya mungkin karena adanya aib atau celah yang terdapat pada rawi di sanad hadis tersebut, meskipun hadis tersebut muttasil baik secara marfu', maqtu' atau mauquf. Berarti aib atau celah kekurangan diri seorang rawi itu dapat menjadi sebab hadis menjadi dhaif. Sekarang kita lihat sebab atau aibnya dari segi apa? Rupanya terbagi menjadi dua. Pertama, sebab atau aib ma yata'allaqu bi adalatir ruwah, atau yang berhubungan dengan adalah seorang rawi. Seperti kita ketahui sebelumnya adalah berarti suatu sifat atau malakah yang dimiliki oleh orang rawi, dalam maksud dia yulazimu sifat at-taqwa, artinya dia tidak fasik, dia bertakwa, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, terbebas dari hal-hal yang membuat rawi menjadi fasik, atau terbebas dari hal-hal yang menghilangkan kewibawaan seorang mukmin dan muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika rawi mendapatkan atau terdapat dalam dirinya celah atau runtuh keadalahannya, berarti dia telah melakukan hal-hal yang dapat merusak atau meruntuhkan sifat adalah dalam seorang mukmin atau seorang rawi, otomatis hadis yang ia riwayatkan menjadi hadis dhaif. Celah yang pertama, ma yata'allaqu bil adalah. Ada berapa hadis yang terbagi dalam bab ini? Jika kita lihat hadis dhaif disebabkan adanya aib seorang rawi ma yata'allaqu yang berhubungan dengan adalatuh ruwah atau sifat adalahnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis dhaif yang disebabkan rawi di dalam sanadnya atau di dalamnya memiliki sifat pembohong atau pendusta. Jika seorang rawi hadis masyhur atau terkenal bahwasanya dia seorang pendusta, berarti sifat dusta atau bohong ini sudah meruntuhkan sifat adalahnya. Berarti hadis yang dia riwayatkan dhaif, namun memiliki nama tertentu. Namanya apa? Karena hadis dhaif ini disebabkan karena rawinya adalah seorang yang pendusta atau pembohong, atau yang dikenal dalam bahasa Arab al-kadzib atau al-kadzab, maka hadis tersebut dinamakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' yaitu hadis yang
dibuat-buat oleh perawi yang berani-beraninya menisbatkan perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, kemudian dinisbatkan ke beliau. Seakan-akan saya atau kita, naudzubillah min dzalik, melihat perkataan dari ulama tertentu, atau melihat perkataan dari para tabi'in, atau menciptakan perkataan sendiri, walaupun maknanya bagus, kemudian dinisbatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan hal ini atau hadis ini. Berarti dia dikatakan sebagai al-kadzdzab. Hadisnya hadis maudhu', hadis yang paling rendah dan paling berat. Insya Allah akan kita pelajari di akhir pembahasan kitab ini atau ilmu mustalahul hadis ini. Kemudian hadis dhaif karena aib atau celah rawi bisa babi ta'nin fil adalah. Yang nomor 2 atau selanjutnya yaitu aib yang atau rawi yang tertuduh bahwasanya dia berdusta, atau istilah bahasa Arabnya adalah al-muttahamu bil kadhibi. Sedang yang pertama rawi al-kadhib atau al-kadzdzab yang dia sudah pasti masyhur bahwasanya dia itu kadhib, maka hadisnya maudhu'. Sedangkan yang bagian kedua yaitu hadis yang rawinya muttahamun bil kadhibi, tertuduh bahwasanya dia itu pembohong. Maka jika hadis yang diriwayatkan oleh rawi tersebut, yang rawi yang memiliki sifat tersebut, maka hadisnya dinamakan hadis matruk. Apa perbedaan antara rawi kadzdzab, rawi pembohong atau pendusta, dengan rawi muttaham bil kadzib atau rawi yang tertuduh bahwasanya dia pendusta? Perbedaannya sangat mudah atau tidak terlalu sulit. Jika rawi yang al-kadzdzab, yang jika meriwayatkan hadis maka hadisnya maudhu'. Al-kadzdzab di sini diartikan bahwa dia berani mendustakan atau menisbatkan perkataan yang tidak pernah dikatakan, yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW, kemudian dia berani mengatakannya. Berarti hadisnya maudhu'. Sedangkan rawi yang muttahamun bil kadhibi, dia hanya berdusta atau berbohong dalam kehidupannya sehari-hari. Masyhur dalam kehidupan sehari-hari oleh kawan-kawannya atau perawi-perawi yang lain bahwasanya dia itu pendusta. Namun dia tidak diketahui atau tidak dikenal bahwa dia mendustakan hadis Rasulullah SAW. Berarti hadisnya hanya disebutkan matruk. Jika kita lihat perbedaan lagi, maka mana yang paling berat? Apakah hadis maudhu' atau hadis matruk? Yang paling berat adalah hadis maudhu'. Sedangkan hadis matruk berada dalam posisi bawahnya. Hadis matruk selain rawinya pun karena muttaham bil kadhibi, boleh disebabkan karena kathratul ghalat, banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang rawi. Artinya, jika seorang rawi sering melakukan kesalahan dalam menyampaikan hadis, dalam adaul hadis, bahkan mungkin sampai 90% atau 85% sering salah dalam menyampaikannya, berarti ada kekurangan. Atau karena sebab lain, jika seorang rawi memiliki sifat fasik atau rawi yang fasik, ketika meriwayatkan hadis berarti hadisnya dapat dihukumi sebagai hadis yang matruk. Dua hadis ini merupakan hadis-hadis yang dhaifnya syadid. Dan tentu dua hadis ini tidak dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi seperti yang kita ketahui dalam cara yang disebutkan yang dikenal dengan nama al-i'tibar. Setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dhaif bisababi ta'nin fi dhabti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.